Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azzim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Al-mukarramun wal muhtaramun, yang kami hormati dan kami muliakan, segenap para asatidzah, para tuan guru, para tokoh masyarakat, wabil khususil khusus guru kita yang kita muliakan, Ketua Majelis Ta'lim Al-Hidayah. Lagi jalan hebat, lagi ada di pasar hebat, lagi ada di masjid hebat, di hadapan para musuhnya, di mata musuhnya hebat, di mata anak-anak hebat, di hadapan para istri hebat. Susah nyari orang yang hebat seperti ini, hebat di mana-mana. Kita makan kalau hebat, paling hebatnya juga setempat ya Pak. Hebatnya paling setempat. Oh elah di kantor, Masya Allah hebat. Orang sekantor dimarahin sama dia. Wah elah, ya hebat di kantor. Pulang ke rumah, lupa bini nitip seblak. Nitip seblak ceker gitu ya, apa seblak apa gitu ya. Lupa pesenan bini, apa yang terjadi? Wah, udah melihat dengan pandangan yang tajam bini, mana pesenanku? Aduh, wah iya lupa, wah udah, kalau kagak tidur di luar, ya takut. Ini berarti hebat cuman di kantor, tapi nggak hebat di hadapan istri, gitu. Nabi Muhammad hebat di mana-mana. Nah, sekarang apa yang mesti kita contoh dari Nabi? Tadi kan kenapa kita mesti contoh Nabi? Yang pertama karena Nabi Muhammad SAW beliau juga manusia. Yang kedua Nabi Muhammad pribadi yang multidimensi. Sekarang apa yang mesti kita contoh dari Nabi kita Muhammad SAW? Yang pertama, Nabi kita Muhammad SAW adalah orang yang sejak kecil sudah ditempa dengan kesusahan. Lihat, Bu, agama Islam ini mengangkat derajat, harkat, martabat wanita. Betul apa betul? Dibandingkan dengan zaman jahiliyah, lahir seorang anak, seorang bayi yang jenis kelaminnya perempuan, kira-kira apa yang dilakukan pada zaman jahiliyah? Dikubur hidup-hidup. Sekarang semenjak hadirnya Nabi Muhammad SAW, wanita dimuliakan, wanita diangkat harkat martabat derajatnya ya oleh agama Islam ini. Lihat, ibunda Nabi Muhammad SAW, Sayyidah Aminah, waktu mengandung Nabi Muhammad, di dalam kandungannya umur 2 bulan di dalam kandungan, suaminya meninggal, Abdullah meninggal dunia. Hancur perasaannya, sedih hatinya, tapi tetap tegar jiwanya. Tuh, ibunda Nabi Muhammad SAW melahirkan anak pertama tanpa didampingi suami, walaupun sedih tapi tetap tegar jiwanya. Akhirnya turun kepada anaknya, baginda Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah pribadi yang tegar, beliau adalah pribadi yang tahan banting, enggak cengeng, enggak lebay. Tuh, bilangin ke anak-anak kita, ke generasi sekarang nih, Gen Z apa kalau nggak salah namanya, ya
Bilangin ke generasi kita, tong, dulu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam masih kecil ngangon kambing, tong. Jangan jadi generasi cengeng. Ya, tong, sekolah, tong, jadi orang gede, tong. Biarin dah baba lu mah cuman tamat SD, lu kudu jadi sarjana. Bilangin gitu. Tong, sekolah, tong, jadi orang gede. Biarin baba lu mah cuman jadi RT, lu besok kudu jadi camat. Begitu. Biarin baba sama emak lu nih, ya pala jadi kaki, kaki jadi pala. Insya Allah asalkan lu terus sekolah, insya Allah semuanya ikhlas tulus. Tuh begitu. Bilangin ke anak kita. Sekolah ya Bu ya, disuruh sekolah, ini malah disuruh main. Udah sono main aja dah, daripada di rumah mulu 4 gua gitu. Jangan begitu, suruh sekolah, suruh ngaji, hadir majelis taklim, ngaji. Di Masjid Nurul Iman ini ada pengajian, Pak Sugiono? Ada. Pengajian mingguan ada? Apa bulanan? Mingguan ada. Nah, pengajian mingguan bapak-bapak yang ada ibu-ibunya ada juga hadir ngaji di Masjid Al Muawanah, ada di Masjid Nurul Huda, ada di masjid mana lagi ya di daerah sini ya, Al Hikmah ya, ada di masjid-masjid, di majelis-majelis taklim, banyak pengajian-pengajian yang bisa kita ikuti sehingga bisa mempertebal iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini makan kadang-kadang kita orang Betawi ya. Orang Betawi ngentengin banget sama yang namanya pendidikan. Gitu. Udah petong, nggak usah sekolah tinggi-tinggi. Kata anaknya, "Lah emang ngapa, Mak? Ono babak lu cuman tamat SD hidup noh." Ngentengin banget gitu. Ya kan kalau cuma timbang hidup mah ya pohon jambu monyet juga hidup ya, ini kan bukan masalah hidup ya, hidup dan menjadi bermanfaat begitu ya. Sekarang ya Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam contoh keteladanan yang tegar, tahan banting, tidak gampang putus asa. Sekarang bahasa Betawinya begini nih, orang kalau udah biasa susah mah ketemu yang susah nggak kaget gitu ya. Saya nih santri biasa makan kangkung, main ke rumah temen disediain kangkung, kira-kira apa yang terjadi? Lah ini mah makanan gua gitu, dikasih daging ayam lah nambah, lah emang apa ya. Masya Allah. Coba dah, orang yang biasa makan pizza, orang yang biasa makan apalagi itu, Kentucky, orang yang biasa makan yang mewah-mewah, steak dan lain sebagainya, ya. Apa yang terjadi saat dikasih kangkung? Apa yang terjadi saat dikasih tahu tempe? Kagak nafsu, kagak mau. Iya, karena biasa makan yang mewah, dikasih makanan yang sederhana, begitu jadinya. Saya santri biasa tidur di masjid, ya, disuruh tidur di hotel, lepules. Iya, coba orang yang biasa tidur di hotel, spring bed, cakep, disuruh tidur di masjid, lah encok. Iya, pada sakit pinggangnya. Itu, ya orang kalau udah biasa susah, maka ketemu susah nggak kaget. Orang yang udah biasa tahan banting, orang yang biasa sudah bisa menghadapi masalah dengan tegar, dengan tetap mengadu kepada Allah, bersandar kepada Allah, insya Allah orang tersebut akan mendapatkan kesuksesan dari setiap masalah-masalah yang dihadapi. Contoh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Yang kedua, apa yang mesti kita contoh dari baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Orang yang paling bagus hatinya, yang paling bersih hatinya itu adalah Rasulullah. Orang yang paling bagus ibadahnya Rasulullah.
Orang yang paling bagus akhlaknya Rasulullah. Orang yang sudah mendapat jaminan diampuni dari segala dosa-dosanya dan sudah mendapatkan jaminan surga Rasulullah. Tapi orang yang paling, kalau dia sujud, kalau dia ibadah malam, paling lama, paling khusyuk hingga kaki-kakinya bengkak, itu adalah Rasulullah. Saya juga sebetulnya tahu di sini juga banyak yang kakinya bengkak, masya Allah. Cuman bengkaknya ini gara-garanya apa? Saya yakin di sini mah juga gara-gara ibadah. Ahli sorga semuanya, masya Allah. Tuh, lihat aspek ibadahnya Nabi kita Muhammad, aspek akidahnya, ibadahnya. Saya pernah mendengar ada sekelompok orang yang setelah sholat berjamaah, mereka itu berzikir. Mereka berzikir bersama, membaca kalimat zikir tersebut ratusan kali. Banyak. Masya Allah. Zikir kalimatnya itu sederhana. Sederhana kalimat zikirnya. Apa yang mereka baca? Ana Abdullah, Ana Abdullah, Ana Abdullah. Kalau kita lihat dari segi artinya, itu kelihatan sederhana, sangat sederhana. Ana Abdullah, saya hamba Allah, saya hamba Allah, saya hamba Allah. Dibaca ratusan kali. Setelah saya pikir-pikir, ternyata ini mendalam artinya, Pak. Ternyata ini mendalam artinya, Bu. Oh, itu mah biasa aja, Pak Zaki. Ya, nggak ada yang luar biasa. Oke, sekarang kita bikin yang dari biasa menjadi luar biasa. Bu, saya tanya. Ibu hamba Allah apa bukan? Yang jawab cuma 3 orang kah? Ibu hamba Allah apa bukan? Kata siapa? Kata sendiri ya. Kan kalau kata sendiri mah namanya pan ngaku ya. Kalau orang ngaku mah boleh-boleh aja dong. Iya Pak ya? Iya. Cuman masalahnya diakuin apa kagak kita belum tahu. Ya, ngaku mah murah, diakuin mahal. Betul apa betul? Iya, ngaku mah murah, diakuin mahal. Contohnya gampangnya gini, Bu. Ibu kenal Presiden Jokowi? Kenal. Presiden Jokowi kenal nggak sama Ibu? Tadi katanya ngaku kenal. Gimana? Namanya ngaku ya. Ya. Kalau ngaku mah boleh-boleh aja gitu. Diakuinnya ini kita belum tahu. Ibu kenal sama Ayu Ting Ting? Nah, Ayu Ting Ting kenal nggak sama Ibu? Ini. Ya. Oh, saya ini hamba Allah, kan kata saya. Sekarang berapa banyak orang yang mengatakan di dalam lisannya, saya ini hamba Allah, tapi ternyata perbuatannya dia adalah hamba setan. Ternyata perbuatannya dia adalah hamba jabatan, hamba kekayaan, hamba harta, hamba dunia, hamba setan. Nauzubillah min dzalik. Enggak sesuai antara pengakuan lisannya dengan perbuatannya. Masya Allah. Ini makan kadang-kadang kita jadi hamba Allah kalau lagi sakit doang. Iya Pak ya? Lagi sakit mah ya Allah. Ya Allah sembuhin apa ya Allah. Kepala puyeng banget. Kaki sakit. Masya Allah. Tuh. Kadang-kadang kalau jadi hamba Allahnya, giliran misalkan lagi susah doang. Iya Pak ya? Lagi terlilit hutang. Iya Pak ya? Mudah-mudahan di sini mah nggak ada yang punya utang. Kalaupun ada, misalkan mudah-mudahan setelah maulid semuanya utangnya lunas. Punya rezeki buat bayar utang. Amin ya rabbal alamin. Ingat Allahnya, jadi hamba Allahnya pas sakit sama pas lagi kesulitan. Kalau udah sembuh, kalau udah Allah cukupin,
Kalau Allah udah kasih karunianya, apa yang terjadi? Lupa. Nyari masjid, keder. Iya, kagak ketemu. Nyari majelis taklim, minta Sherlock. Wah, ya lupa kalau udah sembuh mah. Ya, hamba Allahnya yang tadi kemana? Ini, masya Allah. Nah, sekarang mari kita jadi hamba Allah yang bener, yang beneran. Ya, jadi hamba Allah yang beneran. Apalagi di zaman modern saat ini, mohon maaf, udah banyak banget dah orang pinter bikin bungkusan. Ya, pinter bikin bungkusan. Bangun pencitraan. Sekarang kiai sama dukun beda-beda tipis, Bu. Kiai sama dukun beda-beda tipis. Oh elah, dukun sekarang udah pada bisa masang iklan. Oh, sampean ini lahir hari Selasa, kagak cocok di darat, cocoknya di laut. Wah, tuh. Orang yang tadinya udah dagang di darat jadi pindah no, sekarang dagangnya di kapal. Ya, gara-gara itu. Jangan. Nih orang kita nih ya, orang kita cepet heran, gampang kagum. Penyakitnya kutil. Tahu kutil? Kurang teliti. Cepet heran, gampang kagum. Iya. Masya Allah. Sekarang kan ngeri banget. Kita jaga dah kampung kita. Kita jaga generasi kita. Jangan sampai kemasukan yang aneh-aneh. Iya, ada nabi palsu. Iya, ada juga aliran aneh. Ini bid'ah, itu bid'ah. Capek kita ngurusin yang kayak gitu, ya Bu. Capek. Yang maulidan dibilang bid'ah, masuk neraka. Iya. Yang hadir maulid masuk neraka, yang ceramah masuk neraka. Yang paling panas ceramahnya yang ngundang. Iya, dibilang masuk neraka yang maulidan, masya Allah. Emang di maulid kita baca apa? Baca Quran, iya, ayat-ayat Quran. Kita kemudian silaturahim, baca yasin, baca tahlil, baca ratib, iya, tasbih, tahmid, baca maulid, solawatan, doa. Kemudian ada yang namanya makanan-makanan, sedekah dari para donatur. Iya, orang sedekah emang nggak boleh? Boleh, dianjurin. Masya Allah, ini dibilang orang yang maulidan masuk neraka. Orang yang tahlilan dibilang masuk neraka. Capek kita ngurusin yang modelan begini. Yang mabok masih banyak yang diomelin, yang tahlilan. Yang judi masih banyak yang diomelin, yang maulidan. Ini kan kita capek yang ini, kayak orang kurang kerjaan. Masya Allah. Ya, makanya kudu akur, nggak usah saling menyalahkan. Iya Pak ya, rukun antar umat beragama, antar umat seagama. Rukun. Boleh beda pendapat, tapi nggak usah pakai marah-marahan. Boleh beda pendapat, tapi nggak usah pakai emosi, nggak usah pakai berantem. Kudu akur. Ya, masya Allah. Kembali lagi. Jadi lihat aspek ya ibadahnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang terakhir, yang ketiga. Apa yang perlu kita contoh dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Bu, Rasulullah tujuan atau modal utamanya dalam berdakwah itu adalah dengan akhlak. Betul? Memperbaiki akhlak pakai akhlak. Memperbaiki akhlak pakai akhlak. Rasulullah ngajak, bukan ngejek. Rasulullah merangkul, bukan memukul. Rasulullah pakai argumen, bukan pakai sentimen. Tujuan utama Rasulullah itu adalah kebenaran, bukan menang-menangan. Prinsip dakwahnya basyiru wala tunafiru, yassiru wala tu'assiru. Gak gembirain orang,
senengin orang, jangan nakut-nakutin orang. Gampangin orang, jangan nyusahin orang. Lebih baik rakyat yang rendah tapi berakhlak tinggi daripada pejabat yang tinggi tapi berakhlak rendah. Masya Allah. Lihat akhlaknya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sama orang tua. Saat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ditanya, ya Rasulullah, siapa orang yang paling pantas, yang wajib, yang harus saya hormati, saya taati, saya baktiin di dunia ini? Apa kata Rasulullah? Ibumu. Siapa lagi? Ibumu. Setelah itu siapa lagi? Ibumu. Setelah itu baru bapakmu. Tuh, Masya Allah. Ibu 3 kali disebut, bapak 1 kali. Ibu 3, bapak 1. Bapak ini bagaimana sih ngitungnya? Benar ya, ibu 3 kali disebut, bapak 1 kali. Artinya ibu ini Masya Allah, perjuangan ibu luar biasa. Iya Pak ya? Oh Masya Allah, ibu makan ya dari mulai alam rahim. Nah, kita nih di dalam alam rahim ibu kita. Nah, dari mulai di dalam kandungan ibu kita, tuh ibu kita udah seksa tuh, betul apa betul? Dari mulai ngidamin kita, ibu kita udah kita seksa. Ya Allah, lihat bagaimana perjuangan seorang ibu. Enak muntah kagak urus, ya Pak ya Bu? Mending ada yang dikeluarin. Ini kan kadang-kadang kagak ada yang dikeluarin ya Bu. Kalau ada yang dikeluarin sih lega perut ya. Kalau kagak ada yang dikeluarin, bega yang ada. Iya. Masya Allah. Yang diidamin yang kalau lagi kagak musim. Wah, tengah malam pengennya ini. Tengah malam pengennya itu. Pengen ini, pengen itu. Pengen megang pala. Pala kuda. Udah. Maksudnya Masya Allah, lihat tuh perjuangan ibu kita, Masya Allah. Nah ini akhlak yang pertama. Terus kepada siapa kita mesti berakhlak? Ya, yang pertama kepada Allah. Bagaimana caranya kita berakhlak kepada Allah? Taati perintahnya, jauhi larangannya. Gimana sih caranya biar kita dapat cinta Allah dan ridha Allah? Ikuti Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakanlah, kalau emang kalian cinta kepada Allah, maka ikuti aku, ikuti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Niscaya yuhibbukumullah, Allah akan cinta sama kalian. Tuh, yang pertama berakhlak kepada Allah. Yang kedua berakhlak kepada sesama, kepada Rasulullah, kepada orang tua, kepada keluarga, saudara, tetangga, kerabat dan lain sebagainya. Tuh, berakhlak kepada sesama. Yang terakhir, yang ketiga, berakhlak kepada lingkungan. Mudah-mudahan contoh-contoh ini, keteladanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bisa kita terapkan, bisa kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, agar mudah-mudahan kita semua betul-betul orang yang menyatakan cinta. Ibu cinta nggak sama Nabi? Menyatakan cinta, tapi juga sesuai perkataan dengan perbuatan, ngaku cinta dan juga mengikuti ajaran dan sunnahnya, mengikuti atau mencontoh keteladanan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sesuai dengan tema menanamkan keteladanan Nabi Muhammad demi mencapai tujuan dunia akhirat. Masjid Nurul Iman, Ahad, 22 September 2024. Penceramah saya sendiri. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kumpulnya kita semua di sini Allah ridhoi, Allah berkahi dan Allah cintai.
dan tidak keluar kita dari tempat ini melainkan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Bila di sana sini ada kesalahan, ada kekurangan baik adab maupun ucapan, mohon dibukakan pintu maaf yang seikhlas-ikhlasnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekalian doa. Oh. Ya. Terima kasih kepada Ustaz Zaki Fasyalfi atas ceramahnya, mengingatkan kita untuk selalu beramal baik dan juga takut pada larangan Allah, dan juga pastinya dalam mencontoh sikap tauladan pada Nabi Muhammad SAW. Amin. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa kita telah di penghujung acara. Acara pun kali kita ikuti bersama, kita lalui bersama studio. Menutup acara yang terakhir, kita dahulukan membaca doa. Doa bersama dipimpin oleh Ustaz dan Imam Syafi'i kepada beliau. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana wa ilahana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammad alladhi tanhalu bihil uqad wa tanfariju bihil qurab wa tuqda bihil hawaij wa tunalu bihil raghaib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamam biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqa wa nahnu abiduka rikka wa anta lam tazal lidzalika ahla. Allahumma ya muyassir kulli asir wa ya jabir kulli kathir wa ya sahiba kulli farid wa ya muqawwiya kulli dha'if wa ya mughniya kulli fakir wa ya ma'mana kulli makhif. Yassir alaina kulli asir fa taysirul asir alaika yasir. Allahumma ya man la yahtaju ilal bayani wa tafsir. Hajatuna ilaika kathir wa anta alimun biha wa basir. Allahumma ufir lana dhunubana wa liwalidina warhamna warhamhum kama rabbawna sigara. Allahumma ufir li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat, khususan ila ruh al madhkur asma'uhum fi hadzal makan. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma ij'al quburahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al quburahum khufratan min khufari niran. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.